hiperplasia intrauterin sel beta anak, sehingga setelah lahir sejumlah besar insulin dilepaskan. Pada beberapa orang, pelepasan insulin tertunda, jadi hipoglikemia berkembang setelah asupan makanan yang kaya karbohidrat sangat ditandai. Ini menghasilkan kelebihan dari pelepasan insulin yang setelah 4 hingga 5 jam menyebabkan hipoglikemia. Seringkali pasien seperti itu kemudian berkembang menjadi diabetes. Dalam kasus yang jarang terjadi, hipoglikemia disebabkan oleh autoantibodi pengikat insulin. Akibatnya, insulin dilepaskan dengan beberapa penundaan dari ikatannya dengan antibodi. Dalam kasus yang lebih jarang, autoantibodi terdapat reseptor insulin yang dapat menghasilkan hipoglikemia. Selanjutnya ada cacat genetik dari pemecahan asam amino konsentrasi dalam darah secara nyata meningkat, misalnya pada hiperleukinemia. Insulin pelepasan yang dirangsang oleh asam amino kemudian terlalu tinggi untuk konsentrasi glukosa tertentu dan hasil hipoglikemia. Pada gagal hati, pengurangan pemecahan asam amino dapat menyebabkan hipoglikemia. Kelainan dari metabolisme karbohidrat seperti beberapa penyakit penyimpanan glikogen, intoleransi fruktosa atau galaktosemia juga dapat menyebabkan hipoglikemia. Dalam sindrom dumping setelah reseksi lambung, gula yang diambil secara oral mencapai usus tanpa penundaan. Hal ini dapat merangsang pelepasan hormon gastrointestinal. Hormon gastrointestinal dan konsentrasi glukosa yang meningkat tajam. Hal ini memicu pelepasan insulin yang berlebihan, sehingga hipoglikemia terjadi setelah interval 1 hingga 2 jam. Dalam kasus yang jarang terjadi, kelebihan insulin disebabkan oleh tumor penghasil insulin. Kelebihan insulin relatif juga dapat terjadi dengan pelepasan insulin normal jika pelepasan dan atau kerja hormon antagonis insulin, seperti glukokortikoid, epinefrin, glukagon, dan somatotropin yang terganggu. Hal ini terutama terjadi jika cadangan glukosa rendah dan gluconeogenesis dari asam amino terbatas, seperti pada penderita gagal hati setelah kelaparan atau alkoholisme, dan terjadi peningkatan pemanfaatan glukosa seperti selama melakukan aktivitas fisik yang berat atau tumor. Efek paling penting kelebihan insulin ini relatif adalah hipoglikemia yang menyebabkan nafsu makan meningkat dan menyebabkan stimulasi saraf simpatik yang masif dengan takikardia, berkeringat, dan tremor. Serta terjadi gangguan suplai energi saraf sistem yang membutuhkan glukosa. Hal ini dapat menyebabkan kejang dan kehilangan kesadaran. Akhirnya, kemungkinan terburuknya otak dapat rusak permanen. Berikut adalah bagan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya izin menambahkan respon tubuh bila terjadi hipoglikemia. Pada kondisi normal, glukosa merupakan satu-satunya sumber energi untuk otak. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi otak yang normal, maka kadar glukosa darah harus dipertahankan dalam kisaran kadar normal yang relatif sempit, yaitu sekitar 70 sampai dengan 100 mg per desiliter. Bila kadar glukosa darah turun, maka tubuh akan mengaktifkan CRR, yaitu Counter of Regulatory Response, yang berperan untuk mencegah dan melakukan koreksi terhadap terjadinya hipoglikemia. Mekanisme utama dari CRR tersebut adalah penurunan sekresi insulin, peningkatan sekresi glukagon, dan epinefrin. Bila hipoglikemia berlangsung berkepanjangan, maka tubuh akan meningkatkan sekresi kortisol dan growth hormone. Respon tubuh tersebut dalam keadaan normal akan mampu menjaga glukosa darah pada kadar fisiologis, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh terutama otak dapat menjalankan fungsinya secara normal pula. Respon CRR dipengaruhi kemampuan fungsional dari organ-organ yang mempengaruhi hormon yang mengalami aktivitas, yaitu pankreas, hati, dan ginjal. Hati bertanggung jawab terhadap 80% produksi glukosa endogen melalui proses gluconeogenesis dan sekitar 20% sisanya melalui proses gluconeogenesis yang terjadi pada ginjal. Apabila kadar glukosa darah turun, maka akan terjadi aktivitas pusat autonomik di hipotalamus yang selanjutnya akan merangsang sistem simpatoadrenal pada daerah perifer. Rangsangan terhadap sistem simpatoadrenal dapat diketahui dengan timbulnya gejala-gejala seperti berkeringat, peningkatan denyut, dan kontraktilitas jantung serta tremor.
Gejala-gejala tersebut merupakan gambaran klasik reaksi otonom yang akut. Gejala-gejala yang tidak menyenangkan akibat reaksi otonom tersebut biasanya memicu awal pasien mengalami hipoglikemia untuk mencari pertolongan atau meminum glukosa untuk meredakannya. Pada manusia, kunci sensor glukosa darah terletak pada otak, yaitu daerah ventromedial thalamus, yang akan mendeteksi terjadinya hipoglikemia dan akan mengaktifkan mekanisme CRR untuk memproduksi dan mencegah kerusakan otak dari efek neuroglikopenia. Sensor glukosa tersebut terdapat pada daerah juga terdapat pada daerah-daerah di luar otak, yaitu pada vena porta, usus karotis, dan sel beta pankreas. Namun, peranan dari sensor glukosa yang terletak di luar otak tersebut terhadap mekanisme CRR tersebut masih belum diketahui. Berikut adalah hormon yang berperan pada mekanisme CRR. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan LI yang ketiga, yaitu diet dan pola makan. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, saya izin share screen untuk menjelaskan LI diet dan pola makan. Baiklah, diet adalah aturan makanan khusus untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Sumber KBBI 5. Diet merupakan pengaturan jumlah input makan dan minum demi mencapai berat badan yang ideal. Umumnya terdapat dua tipe orang yang berdiet, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk pengurangan berat badan. Yang pertama, pola makan yang baik dan seimbang. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran yang meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Secara umum, pola makan memiliki 3 komponen yang terdiri dari jenis, frekuensi, dan jumlah makanan. Yang pertama, jenis makanan. Jenis makanan itu adalah sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, dan nabati, sayuran, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Makanan pokok adalah sumber makanan utama yang dikonsumsi setiap orang atau sekelompok masyarakat yang terdiri dari beras, jagung, sagu, umbi-umbian, atau tepung. Yang kedua, jumlah makanan. Jumlah makanan adalah banyaknya makanan yang dimakan oleh setiap individu. Yang ketiga, frekuensi makan. Frekuensi makan adalah beberapa kali makan dalam sehari. Dapat meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan makanan selingan. Yang kedua, ada pola makan seimbang. Pola makan seimbang ialah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makanan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi, meliputi 6 zat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Menu makanan dapat dikatakan seimbang apabila menu tersebut beraneka ragam dan memenuhi kebutuhan zat gizi dalam pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Berikut adalah 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat ideal. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan makan sayur dan buah. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Lalu yang ketiga adalah pola diet yang baik. Menurut WHO, diet sehat merupakan kombinasi konsumsi berbagai macam makanan, mulai dari buah dan sayur, produk gandum, kacang-kacangan, serta sumber protein nabati seperti umbi-umbian dan hewani seperti daging, ikan, telur, atau produk susu yang seimbang. Hal ini perlu disertai dengan membatasi konsumsi gula, garam, serta lemak trans juga penting dalam menjaga pola diet yang sehat. Beberapa contoh pola hidup yang sehat saat seorang melakukan diet adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih makanan yang sesuai. Yang kedua, sesuaikan porsi dengan kebutuhan kalori per hari. Yang ketiga, ganti gula dengan pemanis lain yang lebih sehat untuk tubuh. Yang keempat, rutin berolahraga setidaknya 30 menit per hari untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kelima, terapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, tidak mengonsumsi minum-minuman yang mengandung alkohol, dan tidak merokok.
Berikut adalah angka kecukupan energi protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang